Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, hari ini Ahad seperti biasa kami akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan membahas mengenai hal-hal keseharian kita ataupun juga bahasan-bahasan keilmuan Islam bersama dengan guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar dalam program Khazanah Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini guru kita sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, di dalam hadis saya pernah dengar kalau tidak salah itu ada beberapa orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah itu tanpa dihisab. Artinya orang-orang yang kalau di dalam bahasa kekinian itu VIP atau mungkin VVIP, very important person. Langsung. Nah, banyak juga yang kalau mendengar ini perasaannya, aduh mudah-mudahan aku juga pengen bisa merasakan seperti itu. Kalaupun emang pengen seperti itu, apakah ada amalannya? Ataukah mungkin kita juga bisa merasakan itu atau hanya orang-orang pilihan saja yang bisa menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab? Untuk ini Prof, mohon pencerahan ya Prof, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan keseharian kita ya, dan juga sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah masyarakat kita ya, terutama di seputar surga ini. Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Tapi bahkan ada lagi yang aku ingin masuk surga, kalau perlu nggak usah dihisap ya kan, kalau perlu langsung masuk ke VIP-nya atau VVIP-nya ya. Semuanya dimungkinkan. VVIP dan VIP itu ya oleh para penghuninya dianggap itu semuanya super VVIP ya kan? Masya Allah. Ya, cuma kalau mau dibandingkan surganya Nabi tentu beda dengan surganya umatnya. Tapi poin yang pertama kita akan clearkan ya, adakah orang yang bisa masuk surga tanpa melalui pemeriksaan? Nah, yang penting buat kita sebetulnya itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persembahkanlah segala ketulusannya kepada Allah. Mau dihisap, mau tidak dihisap, mau surga atau mau neraka, terserah Allah punya urusan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami tidak akan mencampuri urusanmu. Aku hanya hamba dan engkau adalah Tuhan. Dimanapun engkau akan menempatkan hambamu di situ, kami siap untuk menerima. Itu istiadat banyak Bapak itu, banget itu ya. Dia siap untuk menerima kenyataan apapun. Justru ini menurut hemat saya lebih mahal. Jadi kita jangan terfokus untuk mendapatkan surga. Lebih fokus lagi bebas hambatan masuk surga. Ya, jangan sampai nanti kita seperti pedagang ya. Kita akan memperoleh keuntungan ya kalau kita pakai ini. Nah, jadi hemat saya tidak perlu mempersoalkan apakah nanti diperiksa atau tidak diperiksa. Yang penting lakukanlah ibadah secara sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terserah Tuhan mau menempatkan di mana, apakah pakai perhitungan atau tidak. Cuma memang ada isyarat dari Rasulullah SAW, ada beberapa komponen yang nanti orang itu masuk surga tanpa melalui hisab. Ya, misalnya para khulafaur rasyidin, ya, Umar bin Khattab itu ada teks hadisnya itu, kemudian Abu Bakar juga. Pokoknya khulafaur rasyidin itu masuk surga tanpa pemeriksaan. Dan ada lagi misalnya muazin yang 7 tahun berturut-turut di satu masjid, ya, itu akan juga masuk ke dalam surga tanpa melalui pemeriksaan. Jadi jangan memandang ente muazin. Ada lagi imam juga ya. Nah, jadi imam muazin itu insya Allah ahli masjid, itu juga nanti akan mendapatkan janji. Tetapi sekali lagi jangan takut dihisab. Orang kaya dalam hadis itu disebutkan nanti itu terlambat masuk surga karena harus melalui perhitungan rekapitulasi dari mana perolehan hartanya, iya, bagaimana dengan sistem zakatnya, wakafnya, infaknya, jariahnya. Jadi itu yang membuat dia itu terlambat masuk surga karena harus menghitung kembali, merekapitulasi kembali hartanya. Apakah malaikat terlambat untuk menghitung? Enggak, saking banyak hartanya maka dia harus dipertanggungjawabkan semuanya. Tetapi begitu masuk ke dalam surga, melampaui tempat-tempatnya orang-orang biasa. Kenapa? Amalnya terlalu banyak memang. Jadi jangan takut menjadi orang kaya karena itu lambat masuk surga. Lambatnya pun juga tidak menunggu di neraka. Dia menunggu di tempat pemeriksaan. Yang bahaya itu kalau menunggunya di neraka lama ya kan. Kalau di luar neraka hanya menunggu rekapitulasi masuk surga itu nggak apa-apa. Nah, jadi para pemirsa, kembali sekali lagi saya ingatkan kepada kita semuanya ya. Mari kita lakukan ibadah. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketulusan, kepasrahan. Ingat tadi prinsipnya itu lillahi ta'ala. Jangan dimotivasi dalam beribadahnya itu karena ingin surga, takut neraka. Jangan nanti beribadah pada saat ini kan COVID-nya naik lagi, jadi kencang-kencang lagi ibadahnya kan. Nah, jadi seolah-olah ada pamrihnya itu. Ibadah yang paling sejati ialah tanpa pamrih, hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat Rabi Adawiyah, ya Allah, aku menyembah Engkau bukan karena ingin masuk surga. Kalau saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan memasukkan aku ke surga itu.
aku menyembah engkau bukan karena takut neraka. Kalau aku menyembah karena takut neraka, masukkan aku ke neraka itu. Tapi aku menyembah engkau karena aku mencintaimu. Allah. Masya Allah. Saya kira kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Saya terkesima dengan yang disampaikan dari terakhir itu, bahwa seandainya menyembahmu karena aku ingin masuk dalam surga, jangan masukkan aku ke dalam surga. Seandainya menyembahmu karena aku takut masuk dalam neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Itu menunjukkan kecintaan yang totalitas kepada Allah. Kita akan lanjutkan bahasan kita tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Mari kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berimajinasi macam-macam di dunia ini, nanti mengurangi keikhlasan kita kepada Allah. Di dunia kita bisa melihat orang-orang yang mendapatkan undangan VIP selalu diistimewakan. Karpet merah, tanpa mengantri, bahkan sampai di dalam sudah disiapkan tempat duduk khusus. Nah, sekarang seandainya kita mendapatkan VIP di hadapan Allah, apakah kita juga akan mendapatkan keistimewaan? Nah, bagaimana cara meraihnya bagi kita orang awam yang penuh dengan dosa ini? Silakan, Prof. Iya. Surga VIP, ya kan. Memang surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Neraka pun juga punya tingkatan-tingkatan. Ya. Ada 7 ya. Nah, tentu negara yang surga yang paling VIP itu adalah surganya para nabi, para aulia, ya kan. Ada juga surga yang standar. Ya. Tapi ini ada kisah ini. Suatu saat orang yang paling terakhir masuk surga. Masya Allah. Nah, disuruh masuk surga. Udah nggak usah, dia nggak bersemangat dipanggil masuk surga kan. Paling nggak ada kapling saya lagi kan, udah dimonopoli oleh orang-orang datang sebelum saya kayak gitu. Ya, memang sih kata malaikat, kamu nggak dapat seluas dengan yang lain-lain. Soalnya kamu yang paling terlambat. Ya udah, di sini dia tidak merasakan betah ya, tetapi ya udahlah, tidak terlalu tertarik lah. Nah, terus nanya, kira-kira surga saya kayak apa? Sempit nggak? Sumpek nggak? Bayangannya kayak di dunia tuh ya. Habis di kapling-kapling. Nah, oh ada. Memang kamu yang paling sempit. Bagaimana sempitnya? Dalam ayat itu disebutkan ya bahwa daun pintunya, daun pintu kamarnya surgamu itu antara bumi dan langit itu baru daun pintu kamar. Masya Allah. Samawati wal ard. Iya. Arduh samawati wal ard. Oh ya. Terus, waduh, mau dong begitu ya. Jadi akhirnya masuk. Masya Allah. Inilah surga yang paling VIP ini. Aku paling terlambat masuk surga, tetapi ini yang paling istimewa. Padahal kalau melihat surganya orang di atas itu tentu lebih surga lagi kan. Nah, bayangkan surga yang paling standar itu dianggap super VIP gitu kan. Nah, jadi memang ada satu jalur-jalur surga ya. Ada orang nanti karena ahli sujud, ahli sholat duha, maka itu nanti ada satu pintu khusus yang dilewati ya, orang-orang yang ahli atau orang-orang yang suka sholat duha. Nah itu. Wah, yang lain yang tidak suka sholat duha nggak boleh lewat di tempat itu, dan dia nanti akan punya fasilitasnya seperti itu. Masya Allah. Nah, ada lagi yang sujud tengah malam tuh, sholat tahajud. Wah, itu juga ada lagi keistimewaannya itu. Makin banyak aksesoris surga yang kita bikin di dunia, semakin kaya kita nanti surganya di akhirat. Nah, jadi para pemirsa, mari kita kembali ya pada kesadaran puncak kita ini, bahwa mari kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berimajinasi macam-macam di dunia ini, nanti mengurangi keikhlasan kita kepada Allah. Ya. Surga itu juga makhluk kok. Ya. Mana yang dipilih? Surga atau pencipta surga? Pencipta surga. Pencipta surga. Pencipta surga. Nah, saya kira cukup itu kesimpulannya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Silakan duduk, Prof. Baru saja saya terlintas, Prof. Ada
ayat di surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarru bari'ah. Tapi di ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairu bari'ah jazahum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, kalau orang yang kafir itu khalidina fiha tapi tidak pakai abada. Kalau yang orang beriman di dalam surganya Allah abadi, sudah khalidina fiha abadi gitu. Nah, apakah ada makna gitu, Prof? Artinya mungkin buat pemirsa yang menyimak bahwa segimanapun kita di sini, apakah mungkin masih ada celah untuk masuk ke surganya Allah? Jadi betul. Jadi di neraka itu tidak abadi. Iya. Yang abadi itu adalah di surga. Allahu Akbar. Apa yang dimaksud abadi? Wujud yang diawali ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Itu abadi. Ya. Ada lagi wujud azali, wujud yang tidak diawali ketiadaan, tidak juga diakhiri ketiadaan. Itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada wujud hawadis, diawali ketiadaan dan diakhiri ketiadaan. Surga itu diawali ketiadaan, karena kan makhluk kan, pasti diawali dari ketiadaan. Sedangkan neraka, status masuk nerakanya itu, itu memang tidak ada abadan di situ. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Dalam bahasa Arab, lisanul Arab, khalada itu saking lamanya sampai tidak kelihatan ujungnya, maka diartikan seolah-olah khalidina kekal. Kekal di situ kayak kita jalan tol nembus langit itu, padahal ada belokan. Hanya karena jauhnya tidak kelihatan ujung, maka khalada. Tapi kalau abada, itu di surga. Makanya itu ulama tafsir ada yang berpendapat neraka itu tidak abadi. Yang abadi itu nanti adalah surga. Yang disiksa di neraka itu kan dosa. Kalau sudah habis dosanya dibakar, Tuhan tidak mau mentelimi hambanya kan. Ya tempatnya manusia ke surga. Memang manusia itu makhluk surga kok. Iya. Saya kira itu maksudnya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Soalnya ini mengganggu batin juga, Prof. Mumpung ada Prof di sananya. Prof, banyak orang kan mereka berusaha untuk masuk ke dalam surga gitu, Prof. Tetapi misalnya contoh ada kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hidup yang susah buat dihilangkan gitu, Prof. Misalnya dia rajin sholat, tapi mohon maaf dia kebiasaannya minum khamar gitu. Tapi sampai akhir ya dia udah coba ngerem, tapi masih juga sekali-sekali minum khamar gitu, Prof. Nah kira-kira kayak begini, apakah maksud saya gini, apakah maghfirah Allah terhadap orang yang seperti ini juga bisa terbuka pintunya luas gitu, Prof? Mudah-mudahan doa berjamaah dari keluarganya dan sahabatnya bisa menjadi faktor untuk pengampun dosa yang bersangkutan. Allahu Akbar. Jadi memang dia berdosa, tapi kalau kita gotong royong mendoakan mereka, kan doa yang dipanjatkan orang banyak itu pasti didengar Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Maka itu kita perlu saling mendoakan. Jangan hanya mendoakan orang baik-baik, doakan juga orang-orang yang jahat. Supaya menjadi orang baik. Jadi kita misalnya Israel kita jangan hanya mendoakan Israel itu binasa, tapi perlu juga kita doakan, ya Allah berikanlah petunjukmu terhadap hambamu yang kayak gitu. Ya karena kalau kita mendoakan binasa, anaknya begitu lagi, tapi kalau kita doakan dia seperti doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk terhadap kaumku, wah udah anak cucunya sudah terberi petunjuk semuanya kan. Jadi kita perlu menyetel doa kita, jangan hanya ya Allah musnahkanlah Israel itu, tapi enggak musnah-musnah tuh. Tapi kita coba, ya Allah berikanlah petunjukmu terhadap hambamu yang zalim itu menjadi orang yang baik dan benar, mengerti perasaan tetangganya dan mengakui yang lain. Siapa tahu ini yang diterima oleh Allah, akhirnya Israel baru akan muncul penuh kasih sayang. Siapa tahu mereka itu nanti akan sama dengan tetangganya kan. Ya Allah. Jadi diversifikasi doa itu perlu. Ya sebagian mendoakan jelek, sebagian kita mencontoh doanya Nabi kan. Tapi kita juga tidak boleh mentolerir kebiadaban yang dilakukan oleh orang zalim. Maka itu kita perlu berdoa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof.
atas ilmunya hari ini. Disimpulkan Prof, kira-kira untuk tema kita kira-kira apa saja Prof? Ya, pertama tadi kita sudah menekankan kesimpulannya ya, Ya. bahwa mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diembel-embeli oleh suatu kepentingan lain seperti surga. Yang kedua, mari ya kita mencoba untuk memperbaiki sisa-sisa hidup ini ya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Ya kan. Berusahalah untuk menutup masa lampaunya dengan melakukan amal kebajikan. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Karena amal kebajikan itulah nanti yang akan menutupi kelemahan masa lampau. Dan yang paling terakhir untuk kita hari ini ialah kita berdoa. Semoga hidayah itu semakin besar jatuh dan dialamatkan kepada kita dan sekeluarga. Sehingga insya Allah kita semuanya akan husnul khatimah. Itu sangat penting. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Kita semua sadar bahwa surga itu adalah otoritasnya Allah. Dan kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Dengan keikhlasan ya Prof ya. Prof, izin kita minum kopi dulu ya Prof. Alhamdulillah. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luak hitam baru tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada pengundian tahap 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bunda Iva, tentunya hanya di sini, di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof. Berjuang di jalan Allah, berperang untuk membela agama Allah, diilali kalimatillah, tegaknya Islam, itu adalah sudah harga mati, bahwa itu adalah mati syahid. Surga adalah tempat di akhirat yang penuh dengan kenikmatan melebihi dari apa yang ada di dunia. Bahkan, masuk surga menjadi salah satu impian semua umat Islam. Banyak cara untuk mendapatkan tiket masuk surga, namun juga akan banyak kerintangan serta larangan yang harus kita hindari untuk bisa masuk surga. Umat Islam dikaruniai beragam cara untuk mendapatkan kebahagiaan di surga kelak. Ragam cara tersebut sebagian ada yang berkaitan langsung dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berkaitan pula dengan sesama makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang ketika kita berbicara mati syahid, pada umumnya kita selalu berpikir mati syahid itu seperti apa yang dipersepsikan oleh Mas Davi tadi. Berjuang di jalan Allah, berperang untuk membela agama Allah, diilali kalimatillah, tegaknya Islam, itu adalah sudah harga mati, bahwa itu adalah mati syahid. Namun demikian kita tidak lihat bahwa syahid itu sendiri asal katanya syahida, yaitu menyaksikan. Belum juga dia dikatakan, kita lihat dia meninggal dalam medan perang, belum tentu itu disebut mati syahid. Kenapa? Karena ketika hati dia tidak mengikrarkan syahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka tentunya tidak ada iman di hatinya. Karena syahid ini harus dilandasi dulu dengan keimanan. Apa sih iman itu? Iman itu kita tahu ta'rifnya adalah bahwa tasdiqun fil qalbi wa takrirun bil lisan wa af'alun bil arkan, atau takrirun bil lisan wa af'alun bil arkan wa tasdiqun bil qalbi. Tetapi yang lebih utama itu adalah dibenarkan dulu dalam hati, yakini dulu. Tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Kemudian wa takrirun bil lisan,
diucapkan dengan lidah kita. Wa af'alun bil arkan. Kemudian dilaksanakan dengan diri kita, dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita. Ketika itu satu kesatuan itu sudah ada pada diri kita, terkait syahadat kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kemudian kita ikuti, kita ucapkan dan kita laksanakan dengan semua anggota badan kita, keyakinan, keimanan, tauhidan kita kepada Allah, maka kita baru boleh mendapatkan kategori mati syahid. Pada satu waktu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, mata'udduna asyahid fikum. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, apa persepsi kamu, apa pandangan kamu terkait dengan mati syahid? Jadi Rasulullah pun bertanya, seperti halnya Mas David tadi bertanya, mati syahid itu apa sih? Rasul bertanya kepada para sahabat, mata'udduna asyahid fikum. Apa menurut pendapat Anda, pandangan Anda, persepsi Anda terkait mati syahid itu? Qalu, para sahabat menjawab, karena Rasul yang bertanya, pastinya para sahabat itu menjawab dengan sungguh-sungguh supaya dia diketahui oleh Rasulullah bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul faham. Qalu, mereka menjawab pertanyaan Rasulullah. Apa kata mereka? Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Syahid itu ya Rasulullah, mereka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, dalam peperangan di jalan Allah, maka dia adalah syahid. Orang yang berperang untuk membela agama Allah, maka dia adalah mati syahid. Tentunya membela agama Allah, perang dan gugur, itu adalah mati syahid. Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Jika memang pandanganmu bahwa mati syahid itu seperti itu, persepsimu seperti itu terkait mati syahid, maka sedikit sekali umat aku yang akan mendapatkan mati syahid tersebut. Para sahabat bingung. Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Kalau begitu, siapa yang mati syahid itu ya Rasulullah? Kategorinya seperti apa aja orang-orang mati syahid itu? Mari kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berimajinasi macam-macam di dunia ini, nanti mengurangi keikhlasan kita kepada Allah. Yang Anda jawab bahwa mati dalam perang di jalan Allah, dalam li'ilali kalimatillah adalah betul mati syahid. Namun demikian ada lagi kata Rasulullah. Siapa dia? Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal di jalan Allah, bukan dalam perang, dalam menuntut ilmu, dalam memberikan pengajaran agama Allah, dalam membangun fasilitas untuk ibadah kepada Allah, semuanya wa man mata fi sabilillah, di jalan Allah, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Kemudian selain itu, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal karena penyakit menular, maka itu juga dia disebut mati syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa saja yang meninggal karena sakit perut, maka itu juga dia disebut mati syahid. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Rasulullah ajarkan kepada para sahabat bahwa mati syahid itu Anda berpikirnya jangan hanya spesifik berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus betul-betul kita pahami bahwa mati syahid itu selain dia ada dalam kesaksian dirinya syahadat kepada Allah dan Rasulnya, itu dulu pondasinya, baru ada beberapa mati syahid, wafat dalam keadaan syahid yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Baik. Itulah Mas David. Baik Bun, kita akan lanjutkan lagi, udah jelas ya. Jadi kalau mati syahid itu tidak melulu harus mati dalam peperangan ya, khususnya peperangan untuk menegakkan jalan Allah ya, saling bunuh, saling apa. Nah Bun, kira-kira Bun, kalau seandainya zaman sekarang tetangga kita ada yang wafat karena, tadi dikatakan karena taun kan, nah ada yang meninggal karena COVID, apakah itu termasuk mati syahid Bun?
Tapi nanti jawabnya ya Bun ya. Kita akan dengarkan jawaban dari Bunda. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin. Bahwa mati syahid itu di antara yang memang dia betul-betul mati syahid karena berjuang di jalan Allah. Ada orang yang di dunianya disebut mati syahid tapi di akhirat tidak mati syahid. Orang berperang karena urusan dunia. Tetapi ada juga yang mati syahid, orang menganggapnya itu bukan mati syahid. Ya, buat yang baru saja bergabung, alhamdulillah kita sudah masuki segmen keempat dari program Khazanah Islam dan masih bersama dengan Bunda Iva Munifah. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan beliau seputar mati syahid, bahwa mati syahid itu memang jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi mati syahid yang seperti apa? Tidak melulu berhubungan dengan perang. Dan di segmen 3 akhir saya juga sempat menanyakan seputar dengan yang terjadi saat ini di seputaran kita, ya, dengan adanya kasus COVID. Tadi dikatakan oleh Bunda Iva bahwa dalam salah satu hadis dikatakan bahwa orang yang akan salah satu mati syahid adalah diantaranya orang-orang yang wafat pada saat terkena wabah taun. Nah, apakah taun itu seperti COVID sekarang? Itu termasuk mati syahid? Silakan Bunda. Ya, terima kasih Mas David. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan terkait dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam menjawab pertanyaan para sahabat dan juga memberikan pengajaran kepada para sahabat tersebut. Yaitu setidaknya Rasul dalam hadis ini menyebutkan 4 golongan yang bisa disebutkan sebagai mati syahid. Berperang di jalan Allah, kemudian mereka meninggal di jalan Allah dalam hal urusan ibadah, urusan mengajar agama Allah, kemudian urusan membangun fasilitas agama Allah, dan hal-hal yang terkait dengan urusan dakwah, urusan ibadah kepada Allah, meninggal maka dia disebut mati syahid. Dan man mata fit ta'un fahuwa syahid. Ada lagi ketika mereka mati karena penyakit menular, maka mereka juga disebut dengan mati syahid. Pada zaman Rasulullah SAW ada penyakit menular namanya taun. Ketika taun itu, wabah itu menjangkiti manusia pada saat itu, maka Rasulullah SAW pun sebagai pemimpin umat, pemimpin agama saat itu dan sekaligus sebagai pemimpin negara pada saat itu melarang untuk tidak keluar para umatnya, para sahabatnya, jangan keluar. Atau jangan tinggalkan negeri tersebut. Atau pergi dari negeri tersebut karena negeri itu sudah penuh dengan wabah. Sama seperti halnya saat ini. Maka ketika saat ini ada di negeri kita yang ramai dengan corona, berbagai macam variannya, dan itu membawa kematian, maka ketika dia meninggal karena wabah corona, dia dikategorikan meninggal karena penyakit menular, sama halnya dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu penyakit taun. Maka dia berhak mendapatkan mati syahid. Allah sampaikan, jangan Anda mengira wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda mengira orang yang meninggal dalam syahid itu, dalam perang di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahyahum 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka sebetulnya adalah hidup. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kebahagiaan dan mereka diberi rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih, kata Allah. Mereka gembira, mereka senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi di antara kita tahu kena corona pun adalah mati syahid, kita berupaya keras untuk menghindari karena memang kita tidak tahu. Ini yang disebutkan wabah, ketika kita terkena di dalamnya maka itu mati syahid. Kemudian man mata fil batni fahuwa syahid. Jika dia meninggal karena sakit perut, itu adalah syahid juga. Ulama fuqaha termasuk Imam Nawawi dan Wahbah Juhaini mengatakan
bahwa mati syahid itu di antara yang memang dia betul-betul mati syahid karena berjuang di jalan Allah. Ada orang yang di dunianya disebut mati syahid tapi di akhirat tidak mati syahid. Orang berperang karena urusan dunia. Tetapi ada juga yang mati syahid, orang menganggapnya itu bukan mati syahid. Siapa di antaranya? Orang yang tertimpa kecelakaan dalam kerja, orang yang kena sakit perut, orang yang melahirkan seorang ibu. Man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena sakit perut, karena melahirkan, sakitnya melahirkan, maka dia adalah mati syahid. Dengan catatan iman dan ketakwaan masih ada melekat pada diri kita, iman kepada Allah, takwa kepada Allah, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang meninggalnya dalam kategori mati syahid atau PIP, apapun itu kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Bunda silahkan duduk Bun. Jadi untuk menjadi tamu VIP, saya jadi ingat ada surah Al-Bayyinah kan. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairu bari'ah jazahum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa raddu'an. Zalika liman khasyya rabbah. Allah ridha dan dia ridha pada Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, surga Eden. Ya. Selama-lamanya dan abada. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang VIP itu ya Bun ya. Tapi pada umumnya kita nggak mau menerima kondisi kayak gitu. Makanya pada zaman Rasulullah ketika itu adalah tawarannya perang, itu adalah konsekuensinya adalah iman dan kufur. Betul. Karena langsung terpisah, langsung kelihatan antara minyak sama air ya Bun ya. Ada yang pura-pura sakit, ada yang mikirin anaknya dan mikirin keluarganya, mikirin hartanya. Maka di situ adalah iman dan kufur. Masya Allah. Langsung bisa membedakan gitu. Karena jelas head to head di depan mata. Ya. Oke, Bun, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita kali ini seputar orang-orang yang bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah? Dalam hal ini kita bisa melihat mungkin bahwa ketika kita berbicara mati syahid ataupun jalur VIP, maka kita pada situasi seperti ini tidak hanya spesifik menganggap bahwa mati syahid itu hanyalah diberikan kepada orang-orang yang berperan di jalan Allah. Untuk kondisi kontemporer seperti sekarang ini yang dunia terus berkembang, maka berbagai macam kegiatan yang sifatnya itu untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membela agama Allah, dalam dakwah kepada Allah, memberikan pengajaran dan belajar, ketika dia pada saat itu meninggal dunia, maka dia pun adalah disebut mati syahid. Kemudian juga di lingkungan kita dalam kondisi seperti sekarang ini, wabah melanda kita, kemudian juga kematian dari seorang ibu yang melahirkan, kemudian juga kita dengar belum lama ini tenggelamnya aparat negara kita, petugas negara kita, kemudian terjadi kebakaran dan kita meninggal dunia di situ, itu adalah dikatakan mati syahid. Dengan catatan yang ketiga adalah mati syahid itu harus tetap dilandasi dengan iman yang tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman itu kepada Allah dan Rasulnya dikuatkan dalam hati kita, dibenarkan dalam hati kita, kemudian diucapkan oleh lidah kita, diikrarkan, disyahidkan, disaksikan oleh lidah kita, oleh hati kita, dan waf'alun bil arkan. Semuanya ketika kita udah la ikraha fiddin, ketika kita udah masuk ke dalam agama Allah, udah meyakini itu semuanya, maka dikerjakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu oleh raga anggota tubuh kita. Maka satu kesatuan itu ada pada diri kita, berhak kita mendapatkan kategori meninggal dalam keadaan syahid atau VIP-nya. Itu VIP khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, masuk langsung dalam sorga. Mudah-mudahan nggak sampai dihisap ya Bun ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita dan jadi bahan perenungan bagi kita untuk senantiasa mawas diri ya, terus juga terus meningkatkan keimanan kita, memperbaiki diri kita, bahwa untuk menjadi mati syahid tidak melulu harus dalam peperangan. Dan hati-hati juga, sekarang ini banyak juga orang-orang yang mengajarkan tentang mati syahid, tapi
dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa Islam ini ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran yang mengajarkan kedamaian, dan mati syahid yang diajarkan di dalam Islam juga banyak ya, ragamnya. Ibu melahirkan mati syahid, tadi dikatakan meninggal dalam sakit, itu juga disebut mati syahid. Itu juga orang yang sedang mengajar mati syahid, fisabilillah juga bisa jadi mati syahid. Seandainya semuanya itu hatinya benar-benar niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Bunda, terima kasih banyak Ibu-ibu semua. Tapi sebelumnya kita ini dulu, kita minum kopi dulu ya Bu ya. Silakan saya temenin Mas David. Ya Bunda, bismillah. Alhamdulillah, luak hitam baru tidak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan juga untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Karena masih ada pengundian tahap 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya David Halik dan juga Bunda Iva Munifa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV